Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jarak antara diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sampai diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 500 tahun. Maka bayangkan, ada waktu jeda antara Nabi sebelumnya dan Nabi sesudahnya 500 tahun. Ini yang disebut dengan masa-masa fatrah, masa-masa kekosongan kenabian. Ya tentu ada ajaran agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi Isa alaihissalam. Tentu ada pemuka-pemuka agama yang masih tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tetapi pada kenyataannya 500 tahun yang cukup lama membuat manusia berada di dalam kekacauan. Makanya menarik ketika Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, beliau sampai memuat bab khusus terkait masa kekosongan kenabian ini. Beliau namakan babnya adalah Doharul Fasadu fil Bahri wal Bahr. Fil Barri wal Bahr. Telah tampak kerusakan di daratan maupun lautan. Sehingga beliau menulis baris pertama dari paragraf bab tersebut. Kata beliau rahimahullah, ulama besar India, wabil jumlati faqad kanat al insaniyah fi asril bi'sa fi tariqil intihar. Manusia pada masa-masa kekosongan kenabian sebelum diangkatnya Rasulullah SAW, mereka berada fi tariqil intihar. Mereka berada dalam posisi menempuh jalan untuk melakukan bunuh diri. Karena kondisi kacau, kondisi serba tidak jelas. Kita ambil contoh yang direkam oleh beliau dalam kitab Sirah Nabawiyah. Agama Yahudi ada, tetapi sudah melenceng jauh. Yang harusnya mereka berpegang dengan kitab Taurat, mereka malah berpegang dengan kitab Talmud. Yang isi dari kitab Talmud itu adalah, salah satu bunyi redaksinya, hanya orang-orang Yahudi yang manusia. Selain orang-orang Yahudi bukan manusia, melainkan binatang. Celakanya, kitab Talmud inilah yang sekarang dipegang oleh Benyamin Netanyahu. Ya, setan juga itu para jemaah. Dan kawan-kawannya yang sedang membantai saudara kita di Gaza, Palestina. Ada agama Nasrani, tetapi juga sudah melenceng jauh dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sudah mulai muncul konsili Nicea pada abad ketiga. Sudah mulai berubah kitab suci Injil. Mereka tambahi, mereka kurangi, ada yang mereka sembunyikan. Bahkan mulai muncul penyembahan-penyembahan terhadap tokoh-tokoh agama mereka, sehingga para pendeta dianggap wakil Tuhan di muka bumi. Yang lebih parah, sebuah kekuasaan Romawi dan Persia, mereka berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Semua wilayah yang ada di batas kekuasaan raja itu adalah milik raja,
rakyat tidak punya hak apa-apa. Apalagi kemudian raja mengeluarkan keputusan pajak yang berlipat ganda yang membuat rakyat mencekik. Tahun lalu 11%, tahun depan rencana 12% para jamaah. Itu kalau di Wakanda para jamaah. Apalagi motivasi masyarakat Romawi adalah materialistis. Cara pandang mereka ketika melihat dunia untuk mengumpulkan materi. Belum lagi orang-orang Romawi mereka datang ke Koloseum. Ini seperti stadion. Tapi masalahnya para jamaah, di Koloseum yang dihadirkan adalah pertandingan brutal antara manusia dengan manusia lainnya atau manusia dengan hewan buas. Yang lebih terkaget-kaget kita ketika ada salah satu manusia yang terbantai, yang terbunuh, yang kemudian terluka parah sampai meninggal dunia. Masyarakat Romawi mereka berteriak kegirangan seperti melihat gol dalam pertandingan sepak bola. Masyarakat sakit. Belum lagi ketika mereka memandang wanita. Wanita itu dipandang oleh masyarakat Romawi hanyalah tempat, mohon maaf, untuk mengeluarkan atau pelampiasan nafsu seksual belaka. Maka hubungan antara laki dengan wanita dihargai kalau kemudian itu ada urusan dalam masalah seksual. Makanya orang-orang Romawi lah yang pertama kali mengadakan vakuaro. Dalam catatan itulah kontes wanita telanjang yang sekarang kita melihat dengan Miss World, Miss Universe, kontes-kontes wanita tercantik di dunia yang bisa dinikmati secara gratis. Tapi para jamaah jangan browsing habis ini. Nah, belum lagi masyarakat India, mereka membagi kasta, bahwa ada manusia itu dibagi status sosialnya: Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra. Celakanya yang paling sengsara adalah masyarakat kasta paling bawah, yaitu Sudra. Mereka hidupnya hanya melayani 3 kasta teratas. Mereka membagi kasta manusia. Apalagi kalau kita tarik di Pulau Jawa, sebelum Islam datang muncul ajaran yang namanya Siwa Buddha yang mempunyai ritual kurang lebih 5 para jamaah. Yang ritualnya ini saya coba bacakan supaya akurat begitu para jamaah ya. Biasanya kalau sudah banyak lupa-lupa, nah ini efek mungkin buka puasanya kurang para jamaah ya. Ya karena belum buka puasa, baru takjil lah ya. Siwa Buddha, salah satu ritualnya Manuya. Apa Manuya itu? Ini agama di Jawa sebelum Islam. Manuya, seorang gadis perawan dikorbankan untuk dewa, disembelih untuk diserahkan penghormatan kepada dewa. Setelah itu dagingnya dimakan rame-rame. Ada Manuya, ada pula Madya, upacara ritual dengan minum-minuman keras sampai mabuk para jamaah. Tapi nggak ada jogetnya ini, nggak ada kayaknya ini Pak ya. Mabuk aja, nggak tahu joget apa nggak tahu ya. Dan yang terakhir Maituna, ritual seks bebas secara massal di tanah lapang. Ini ajaran agama sebelum Islam datang di tanah Jawa. Apalagi kita melihat orang-orang jahiliyah Arab, bagaimana mereka mengubur wanita hidup-hidup, bagaimana kehidupan mereka penuh dengan kelilik, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan pemujaan berhala dan lain sebagainya. Di masa-masa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan nabinya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka keluarlah surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi ini sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Maka di sini setelah Islam datang, setelah Islam tersebar, setelah Islam menjadi keyakinan kita, kemudian manusia menjadi paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang khair, mana yang syar, mana yang kemudian hidup penuh dengan tuntunan atau hidup brutal tanpa peraturan. Manusia jadi paham ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Manusia paham apa yang harus dikerjakan setelah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia jadi mengerti ketika diutusnya Rasul bahwa manusia diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada. Maka disinilah para jamaah, ketika para ulama menafsirkan apa yang dimaksud rahmat bagi seluruh manusia, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mempunyai jawaban yang cukup lengkap ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Ibnu Qayyim, yang mana ini senada dengan tafsir-tafsir yang lain, tafsir At-Tabari, tafsir As-Sawkani, Fathul Qadir, dan tafsir-tafsir yang lain hampir mirip dan senada. Mereka semua tidak jauh-jauh memaknai rahmatan lil alamin itu menyitir sebuah athar, menyitir ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, yang kita tahu Ibnu Abbas adalah turjumul Quran, penterjemah Al-Quran, ulama tafsir di kalangan para sahabat. Ketika menafsirkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, maka yang dimaksud adalah man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, kutiba lahur rahmah fid dunya wal akhirah, ditetapkan untuknya rahmat dunia maupun akhirat. Wa man lam yu'min billahi wa rasuli, dan siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, au fi mimma asabal umam minal khasfi wal qatfi, maka yang enggak beriman mereka juga mendapatkan rahmat. Kenapa? Mereka tidak sebagaimana umat-umat terdahulu langsung ditenggelamkan oleh Allah, langsung disapu dengan ombak, langsung diberi musibah, dimusnahkan oleh Allah. Sebagaimana umat-umat terdahulu yang tidak mau beriman langsung dihukum. Maka inilah makna rahmat bagi seluruh manusia adalah rahmat bagi mereka yang beriman. Bagi mereka yang gak beriman itu pun rahmat, karena ditunda hukumannya, ditunda ajalnya, ditunda siksanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu para jamaah, makna rahmatan lil alamin gak sama dengan yang beredar di sekitar kita. Rahmatan lil alamin maksudnya adalah kita berkasih sayang dengan orang-orang kafir, hingga akhirnya kita menoleransi secara keblabasan segala macam bentuk kesyirikan mereka, kekufuran mereka, hingga akhirnya kita mengikuti acara ritual ibadah mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Rahmatan lil alamin tidak sama ketika hari ini dimaknai mendiamkan kemaksiatan, menolerir keburukan, memaklumkan kemungkaran, dan mendiamkan kesyirikan. Tidak sama para jemaah. Rahmatan lil alamin justru ini sebagai penegas bahwa siapa saja yang beriman
maka benar-benar akan mendapatkan rahmat. Tapi siapa saja yang tidak mau beriman tetap mendapatkan rahmat, tapi hati-hati ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka kembalilah kita dengan penafsiran para ulama supaya kita tetap teguh, tetap kokoh, dan mari dengan rahmatan lil alamin kita sebarkan, kita dakwakan, kita perluas ajaran Islam yang mulia ini dengan perasaan rahmat, supaya kita bisa menyayangi seluruh makhluk, seluruh manusia. Mereka bisa tercerahkan dengan ajaran Islam yang mulia ini, hingga akhirnya kita semua mendapat ganjaran yang besar dan layak mendapatkan penghormatan di surga Allah kelak. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.